Halo, bertemu kembali di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini Bapak akan membicarakan tentang hukum Newton. Hukum Newton itu adalah hasil pemikiran Sir Isaac Newton. Jadi nama aslinya sebetulnya Isaac Newton, tapi kemudian oleh kerajaan Inggris, karena Newton ini orang Inggris, oleh kerajaan Inggris, Isaac Newton itu diberi gelar kebangsawanan, yaitu Sir, karena jasanya di bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang fisika dan matematika. Nah, kali ini Bapak akan mengajak kamu mempelajari hukum Newton tentang gerak. Nah, seperti apa hukumnya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu hukum 1 Newton tentang gerak. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita, coba perhatikan tayangan video yang Bapak buat berikut. Oke, ada sebuah bola berada di atas permukaan rumput. Bola mula-mula diam, kemudian akan diberi gaya. Oke. Nah, setelah diberi gaya, kemudian benda itu bergerak atau mengalami percepatan. Kemudian setelah beberapa saat itu berhenti. Kenapa berhenti? Tidak mendapat gaya lagi. Jadi pada awalnya orang berpikir, bahkan orang pinter-pinter itu, orang berpikir bahwa benda yang diam itu disebabkan karena benda itu tidak mendapatkan gaya. Jadi saya ulangi lagi, sebelumnya orang berpikir bahwa benda yang diam itu atau benda yang tidak mendapatkan gaya itu, benda itu akan diam, tidak mengalami percepatan, tidak bergerak. Nah, apakah pemikiran itu benar atau tidak? Sekarang coba kita lihat lebih dalam lagi. Oke, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda mendapat gaya ke kiri F1 sebesar 100 Newton. Jadi benda ini didorong ke kiri, didorong ke kanan sebesar 100 Newton. Gaya ke kanan itu saya beri nama F1. Kemudian benda itu juga mendapat gaya atau dorongan ke kanan. Gaya ke kanan Bapak beri nama F2 sebesar 100 Newton. Tentu dengan gampang kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Benda ini bergerak enggak? Tentu dengan gampang kamu bisa menjawab. Benda itu akan tetap diam. Loh, kan mendapat gaya. Betul, benda itu mendapat gaya. Tetapi dua gaya itu kalau dijumlahkan itu jumlahnya sama dengan 0. Resultannya sama dengan 0. Nah, karena resultannya sama dengan 0, maka benda itu tidak bergerak. Dari situ Newton mengatakan bahwa benda yang diam itu bukan karena tidak mendapat gaya. Benda diam itu disebabkan karena resultan gaya yang bekerja pada benda itu, jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Oke, kalau awalnya benda diam. Bagaimana kalau awalnya benda itu sudah bergerak? Nah, untuk menjawab
itu coba perhatikan tayangan yang kedua ini. Oke, ada bola lagi. Awalnya diam, kemudian diberi gaya. Bola itu akan meluncur lebih jauh daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena yang membedakan dengan yang pertama tadi adalah permukaannya. Yang tadi itu di permukaan rumput, sekarang di permukaan lantai. Walaupun lantai itu lantai yang kasar. Nah, kenapa ketika di lantai itu bola itu bisa meluncur lebih jauh? Ternyata yang membedakan itu adalah gaya geseknya. Jadi, selama benda itu bergerak, itu ternyata benda itu mendapat gaya, namanya gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga karena gaya gesek benda itu, maka bola yang bergerak itu lama-lama akan menjadi diam. Yang awalnya bergerak menjadi diam. Nah, berarti kalau kita bisa menghilangkan gaya gesek itu, maka bola yang sudah terlanjur bergerak itu akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Bola itu akan melakukan gerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi saya mau katakan bahwa benda yang diam itu bukan karena benda itu tidak mendapat gaya. Benda yang awalnya bergerak kemudian diam itu bukan karena dia tidak mendapat gaya, tetapi disebabkan karena resultan gaya yang bekerja pada benda itu tidak sama dengan nol. Maka kemudian hukum 1 Newton mengatakan bahwa jika jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan nol, maka benda yang diam itu akan tetap diam. Dan benda yang bergerak itu akan bergerak lurus beraturan. Yang kalau dinyatakan secara lebih singkat itu seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Jika jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda itu kecepatannya sama dengan 0. Kecepatannya sama dengan 0 itu berarti diam. Atau kalau dia bergerak itu percepatannya 0. Berarti benda itu bergerak lurus beraturan. Baik, jadi intinya benda itu diam kalau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Tapi kemudian muncul pertanyaan, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu tidak sama dengan 0, apakah benda pasti mengalami percepatan? Coba perhatikan gambar ini. Ini seseorang mendorong dinding. Menurutmu dinding ini akan bergerak enggak? Jawabannya tentu tidak. Dinding tidak akan bergerak. Kenapa? Gampangnya gaya orang itu tidak akan mampu menggerakkan dinding. Kenapa? Karena dinding mempunyai kelembaman. Jadi setiap benda, bukan hanya dinding, itu mempunyai kelembaman. Apa itu kelembaman? Yaitu kecenderungan benda mempertahankan keadaan awalnya. Kalau benda itu diam, dia maunya diam terus. Kalau sudah bergerak, dia maunya bergerak terus. Ini Bapak kasih tayangan
untuk menunjukkan bahwa benda itu mempunyai kelembaman. Oke, tarik sedikit dulu. Iya, Bapak ulangi lagi ya. Jadi ditarik pelan-pelan, gelasnya ngikut. Tapi ketika kertas itu ditarik kenceng, tiba-tiba gelas itu masih berada di tempatnya, tidak ikut bergerak. Kenapa? Karena gelas itu mempunyai kelembaman. Gelas itu tidak mau bergerak secara tiba-tiba. Itu salah satu bukti bahwa benda itu mempunyai kelembaman. Apakahnya itu? Bapak membuat video yang lain. Coba perhatikan. Perhatikan bahwa ada tutup spidol yang saya taruh di atas buku kecil. Ya, saya taruh di atas buku kecil. Lalu spidol dan tutup spidol dan buku ini saya taruh di atas gelas. Nah, nanti bukunya itu akan saya pukul sehingga bukunya itu akan terdorong ke kiri. Nah, menurutmu nanti tutup spidol itu akan terpelanting kemana? Nah, coba kamu amati. Ternyata spidolnya tidak ikut bukunya, dia malah masuk ke dalam gelas. Nah, peristiwa sederhana itu membuktikan bahwa benda sekecil apapun itu mempunyai kelembaman. Tutup spidol itu mempertahankan keadaan awalnya yang diam. Dia tidak mau ikut buku yang terpelanting ke kiri. Seperti itulah kira-kira kelembaman itu. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Antara tembok dan meja itu mana yang kelembamannya lebih besar? Mana yang sulit bergerak? Itulah gampangnya seperti itu. Tentu kamu bisa menjawab dengan mudah, temboklah yang mempunyai kelembaman lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah kelembaman itu dipengaruhi apa? Nah, menurutmu antara mobil sebelah kiri dan sebelah kanan itu mana yang mempunyai kelembaman lebih besar? Mana yang sulit digerakkan? Tentu kamu bisa dengan mudah menjawab bahwa mobil yang sebelah kanan itu akan sulit digerakkan, membutuhkan gaya lebih besar untuk digerakkan. Berarti mobil sebelah kanan ini mempunyai kelembaman lebih besar, dengan anggapan bahwa makin besar mobil itu masanya lebih besar. Nah, yang kedua, mana yang lebih sulit bergerak? Tentu jawabannya adalah yang A. Yang A itu mempunyai kelembaman lebih besar. Kenapa? Yang B itu diberi roda. Karena diberi roda, maka kereta B itu akan lebih mudah bergerak daripada kereta A. Bapak hanya mau mengatakan bahwa kelembaman itu dipengaruhi salah satunya oleh massa. Salah satunya lain yaitu bentuk. Jadi dari sini kamu paling tidak tahu bahwa kenapa orang itu membuat roda itu supaya dengan roda itu benda itu menjadi mudah bergerak. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda itu lebih kecil daripada kalau benda itu tidak mempunyai roda. Dan
kenapa roda itu dibuat bulat, dibuat bukan bulat ya, dibuat melingkar, bentuknya lingkaran, itu karena dengan bentuk lingkaran seperti itu gaya mengakibatkan gaya geseknya lebih kecil. Jadi seperti itulah hukum 1 Newton. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Jadi mobil ini awalnya bergerak biasa, kemudian tiba-tiba ngerem, maka orangnya itu akan terdorong kemana? Ini terbalik. Mobil mula-mula diam, kemudian tiba-tiba bergerak, maka orang itu akan terdorong ke belakang. Kenapa orang itu terdorong ke belakang? Karena orang-orang yang berada di dalam bus ini, yang berada di dalam mobil ini, mempertahankan keadaan awalnya yang diam. Lalu gambar yang kedua, ini mobil tiba-tiba berhenti. Kalau mobil tiba-tiba berhenti, maka orangnya itu akan terdorong ke depan, bahkan bisa sampai loncat dan jatuh keluar mobil. Kenapa orang bisa sampai terpelanting seperti ini, terdorong ke depan seperti ini? Karena mobil tiba-tiba diam. Nah, orang yang dalam bermobil itu loncat atau terlempar ke depan, itu karena mempertahankan keadaan awalnya yang bergerak. Itu. Nah, itulah sebabnya maka mobil itu diberi tali pengaman. Supaya apa? Supaya ketika terjadi benturan tiba-tiba, orangnya itu tidak terantuk ke depan. Jadi kalau kamu naik mobil, itu kenapa harus memasang tali pengaman? Itu disebabkan supaya kalau kamu atau mobil itu tiba-tiba berhenti mendadak, itu kamu tidak terlempar ke depan. Jadi ketika Bapak polisi memperingatkan kamu untuk menggunakan tali pengaman, itu lebih disebabkan tujuannya adalah supaya kamu itu makin aman, makin terlindungi jika di dalam mobil, jika mobil itu mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Oke, berikutnya kita bicara hukum Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu tidak sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami percepatan. Gaya bisa menimbulkan percepatan. Nah, pertanyaannya adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi percepatan ketika gaya bekerja pada suatu benda? Perhatikan ilustrasi seperti ini. Pertanyaannya, benda mana yang mengalami percepatan lebih besar? Tentu dengan mudah kamu bisa menjawab bahwa benda yang mengalami percepatan lebih besar itu adalah M2. Kenapa M2 mengalami percepatan lebih besar? Itu karena M2 itu mendapat gaya lebih besar daripada M1. Dari sini Bapak mau mengatakan bahwa besarnya percepatan suatu benda ketika mendapat gaya itu bergantung pada resultan gayanya. Semakin besar gaya, maka percepatannya akan semakin besar. Oke, berikutnya
Dua buah benda masing-masing M1 3 kg dan M2 5 kg. Keduanya mendapat gaya sebesar 50 Newton. Pertanyaannya, benda mana yang mengalami percepatan lebih besar? Nah, tentu dengan mudah kamu bisa menyatakan bahwa yang mengalami percepatan lebih besar itu adalah M1. Kenapa M1? Itu karena masanya lebih kecil. Jadi selain gaya, percepatan itu juga dipengaruhi oleh massa. Semakin kecil massa, gayanya semakin percepatannya semakin besar. Jadi coba lihat konsep fisikanya itu terletak di sini, ya. Jadi semakin besar gaya, percepatannya makin besar. Nah, kalau massa, semakin besar massa, percepatannya makin kecil. Maka rumusannya seperti ini. Kenapa massa M ini menjadi pembagi? Itu karena semakin besar massa, percepatannya makin kecil. Jadi keterangan rumusannya seperti ini. Sigma F itu jumlah gaya, M itu massa, A itu percepatan. Gaya itu satuannya Newton, massa itu kilogram, percepatan itu Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Oke. Dari rumusan itu, pernyataan hukum Newton adalah percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya. Maksudnya sebanding itu adalah semakin besar gaya, percepatannya makin besar. Gayanya makin besar, percepatannya makin besar. Yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Maksudnya berbanding terbalik itu makin besar massa, kecepatannya makin kecil. Oke. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Ini orang nembak. Perlu kamu ketahui bahwa saat peluru ditembakkan, senapan akan terdorong ke belakang. Kalau kamu memukul bola kasti, kalau kamu rasakan, pasti saat pemukul itu bersentuhan dengan bola, itu ada gaya perlawanan dari bola. Kalau mukulnya ke depan, itu ada gaya yang kamu rasakan arahnya ke belakang. Kalau kamu pukul ke kiri, ada rasa di mana ada gaya yang kamu rasakan di memukul itu arahnya ke kanan. Nah, dari kenapa pernyataan itu, kenapa seperti itu? Menurut Newton, jika benda A, dalam hal ini benda A itu adalah pelurunya, dalam hal ini benda A itu adalah bolanya, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, saya ulangi lagi, Bapak terbalik. Saya bacakan dulu hukum Newtonnya. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi ketika pegas atau senapan ini memberi gaya pada peluru, berarti benda A-nya itu senapannya. Ini benda A-nya itu adalah anak ini. Senapan memberi gaya pada peluru. Senapan memberi gaya pada peluru. Anak memberi gaya pada bola. Maka benda B itu pelurunya. Ini benda B itu adalah bolanya, mengerjakan pada benda A. Peluru ini mengerjakan gaya pada senapan.
bola ini mengerjakan gaya pada pemukul dan anak ini yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Makanya penembak itu tangan senapan itu akan terdorong ke belakang. Makanya kalau pegang senapan itu harus kenceng. Coba perhatikan kenapa harus tangan dua, karena nanti akan ada gaya ke belakang. Jadi kenceng dan kuat, harus tangan dua. Sampai tangan dua ini untuk mendapatkan akurasi tembakan yang bagus. Nah, ini contohnya. Ini benda A, ini benda B. Benda A memberi gaya pada benda B, maka benda B itu akan balas memberi gaya pada benda A. Ya, kalau dinyatakan secara matematika hukum Newton 3 itu begini. F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa? F reaksi itu berarti negatif, itu karena arahnya berlawanan dengan arah gaya aksi. Kalau gaya aksinya ke depan, gaya reaksinya itu ke belakang. Nah, ini orang membuat kuda-kuda, ini bela diri, seni bela diri. Jadi setiap bela diri itu tentu mengajarkan kuda-kuda. Jadi dengan kuda-kuda ini, maka orang itu akan mempunyai kelembaman lebih tinggi, kelembamannya besar. Jadi kalau ditendang, kalau kuda-kudanya kuat, ini mendapat tendangan, orang ini tidak roboh. Bahkan bisa jadi yang roboh itu adalah yang menendang. Itu kira-kira seperti itu. Kamu boleh coba, tapi latihan dulu ya, atas bimbingan guru bela diri. Nah, oke. Berikutnya latihan soal. Perhatikan gambar. Sebuah benda yang masanya 5 kg tergantung pada sesuatu ya. Pokoknya benda yang masanya 5 kg digantung lah, begitulah ya. Jika percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tentukan tegangan tali. Penyelesaiannya bagaimana? Jadi begini. Karena gaya gravitasi, maka benda itu akan menimbulkan gaya, mempunyai gaya ke bawah. Seberapa besarnya gaya ke bawah itu sama dengan berat benda. Berat bendanya sama dengan massa kali percepatan gravitasi ini. Maka nilai terus gaya berat benda itu narik ke bawah. Maka ini ada gaya reaksi akibat gaya ke bawah dari benda ini, maka ada gaya reaksi yang arahnya itu ke atas. Nah, inilah yang menimbulkan tegangan tali. Jadi tegangan tali itu sebenarnya gaya juga. Nah, sesuai dengan hukum 1 Newton, sigma gaya sama dengan 0, maka jumlah gayanya itu adalah W min T sama dengan 0. Kenapa T-nya itu min? Karena berlawanan dengan berat benda. Dalam hal ini gaya aksinya adalah W, berat benda. Nah, berapa W-nya? W-nya itu M kali G min T sama dengan 0. Hasilnya adalah 5 kg kali 10 kg min T sama dengan 0. 50 Newton. 50 Newton dari 5 kali 10. Newton itu dari kilogram kali Newton per kilogram. Kilogramnya di sini sebagai pembagi, kilogramnya di sini sebagai pengalih bisa dihilangkan, maka tinggal tersisa satuan Newton.
50 Newton min T sama dengan 0. Maka min T sama dengan 0 min 50 Newton. Maka T-nya, tegangan talinya itu sama dengan 50 Newton. Tegangan tali gaya ke atasnya ini sama dengan berat benda. Jadi T itu adalah gaya reaksinya. Contoh kedua, perhatikan gambar. Sebuah benda yang masanya 50 kg mendapat gaya sebesar 100 Newton. Pertanyaannya, tentukan percepatannya. Jadi dari situ kita bisa ketahui bahwa gayanya 100 Newton, masanya 50 kg, dan yang ditanyakan adalah percepatan. Kita gunakan hukum 2 Newton, bahwa A itu sama dengan jumlah gaya sigma F per M, berarti sama dengan 100 Newton dibagi 50 kg. Hasilnya adalah 2 Newton per kilogram. Contoh ketiga, sebuah benda diberi 2 gaya, masa benda 50 kg, F1 nya 50 Newton, F2 nya 100 Newton, F1 ke kanan, F2 ke kiri. Tentukan percepatannya. F1 nya 50 Newton, F2 nya 100 Newton, M nya 50 kg. Yang ditanyakan percepatannya. Jadi percepatannya adalah A sama dengan sigma F per M. Ada 2 gaya, 50 Newton dan min 100 Newton. Kenapa min 100 Newton itu min? Karena arahnya ke kiri, dibagi 50 kg. Maka hasilnya adalah A sama dengan min 1 Newton per kilogram. Tanda negatif itu berarti benda itu arahnya ke kiri. Oke, contoh keempat, perhatikan gambar. Dua buah benda, M1 1 kg, M2 3 kg dihubungkan dengan tali kemudian ditarik. Pertanyaannya adalah tentukan percepatannya, dan yang ke B adalah tegangan talinya. Untuk menyelesaikan percepatan gunakan hukum 2 Newton. Nah, seperti tadi, ini masanya di total 3 ditambah 1, 40 dibagi 40 Newton dibagi 4 kg, hasilnya adalah 10 Newton per kilogram. Ini percepatannya. Nah, kita bisa cek apakah nanti benar atau enggak, kita lihat ya. Nah, kemudian kita mau mencari tegangan tali. Jadi ketika kedua benda ini diberi gaya sebesar 40 Newton, maka benda satu ini, M1 ini akan menarik M2. Karena M1 nya ditarik dengan gaya 40 Newton, maka M1 ini akan menarik juga M2 yang masanya 1 kg. Ini tanda panah ini artinya ini gaya aksi dari M1. Nah, karena M2 mendapat gaya dari M1, maka M1 balas memberi gaya pada karena M2 diberi gaya sama M1, maka M2 akan balas memberi gaya pada M1. Ini maka ada tanda panah bolak-balik. Itu awalnya M1 memberi gaya pada M2, maka M2 memberi gaya pada M1. Ini gaya aksi reaksinya terletak di sini. Nah, kita bisa mencari tegangan tali. Kita tinjau dari benda satu. Sesuai dengan hukum Newton,
itu F sama dengan M kali A. Jadi F-nya itu ini. Jadi ada dua gaya. Yang ke kanan itu F, yang ke kiri itu tegangan tali T. T-nya ke kiri maka negatif, F-nya ke kanan maka positif, sama dengan M kali A. Maka 40 Newton min T sama dengan 3 kg kali A. Nah, A-nya tadi udah ketemu. Berapa A-nya? 10 Newton per kilogram. Kita masukkan 40 Newton min T sama dengan 3 kg kali 10 Newton per kilogram. Dengan aljabar biasa, kamu bisa hitung untuk menemukan nilai T. Nilai T-nya adalah 10 Newton. Nah, coba kalau kita tinjau dari benda dua ini lebih gampang. Hanya ada satu gaya yang bekerja pada M2. Benar, yaitu T. Maka sesuai dengan hukum Newton, T sama dengan MA, maka T sama dengan M-nya 1 kali percepatan 10 Newton per kilogram, hasilnya 10 Newton. Jadi mau ditinjau dari benda 1 maupun ditinjau dari benda 2, itu hasil perhitungan tegangan tali yang menghubungkan antara M1 dan M2 ini sama, yaitu 10 Newton. Oke, demikian dulu pembelajaran untuk hukum Newton. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Bapak juga kirim PowerPoint-nya, materi dalam bentuk PowerPoint. Silahkan dipelajari pelan-pelan dan jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak berikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.